Yo guys, welcome back to my channel dan hari ini Aespa rilis MV debut akhirnya. Nah, ini gue baru belajar tadi sih. Ini gue baru belajar tadi bahwa nyebut nama grupnya Aespa bukan Aespa. Oke, jadi akhirnya mereka debut dengan Black Mamba dan sebelum gue nonton MV-nya mungkin sedikit ekspektasi gitu ya, sedikit ekspektasi. Gue udah bahas ini sih di podcast kekoreaan sama Dita beberapa episode yang lalu dan kita bisa dibilang sangat-sangat menunggu gitu ya comeback dong, debutnya si Aespa ini. Dan dari teaser pertama sampai keluar teaser Karina dengan sync dan segala macam itu, jujur gue sangat-sangat apa ya, anticipating sangat-sangat nunggu sih debut ini akan seperti apa. Terlebih ketika mereka rilis teaser MV itu juga kayak bikin gue jadi wah, bakal bagus sih ini gitu. Beberapa temen gue bilang ini nggak SM banget, stylenya nggak SM banget. Some people say this more like ITZY, some people say this is way to Blackpink gitu. Jadi gue nggak tahu di mana sih sebenarnya posisinya gitu, karena grup ini tuh nggak kayak FX, nggak kayak SNSD gitu, bener-bener beda banget gitu. Jadi kayak neo culture teknologi versi cewek kali ya, versi girl group gitu. Jadi gue penasaran, pengen lihat sih MV-nya akan seperti apa. Apakah sesuai dengan hype-nya, apakah sesuai dengan ekspektasi dalam kepala gue, apakah akan sebagus itu. 3, 2, 1. Oh my god, Karina yang katanya mirip Baba. Oke, bentar. Gak expect kalau openingnya bakal langsung ala-ala Taeyong gini gitu. Gue belum baca liriknya ya. Ini gue cuman komentar dari melodinya aja ya. Tapi of course, Karina yang selalu dimunculkan di teaser, di foto, di video yang paling pertama, di MV ini juga dia muncul paling paling pertama gitu. Oke, next. Oh wow. Oh wow, Ning Ning. Oh shit, that voice though. Wow. Oh my god. What? Winter ya ini ya. Nikita Willy. Oh, Eri. Gisel. di situ Karina mirip Taeyeon deh. Sekilas kayak bagian yang setelah itu agak mirip Taeyeon di situ. Nggak tahu ya. Wah, Ning Ning swag banget sih. Ganti bias nih kayaknya gue. Oke, ngomong-ngomong soal bias, sebenarnya bias gue sejauh ini tuh masih Gisel sebenarnya. Masih Gisel karena nyebutnya tuh harus pakai bahasa Inggris, Gisel ya harusnya, apa Gigel gitu kayak bahasa Korea. Bahasa Indonesia aja lah ya, Gisel gitu. Gua sejauh ini masih suka banget Gisel sih, secara visual wise gitu. Gue suka banget Gisel karena menurut gue beda banget dari yang empat orang yang lain, tiga orang yang lain itu beda banget muka dia. Tapi eh, SM tuh sukses buat ngebikin gue jadi ngebias Karina karena ya Karina mulu yang dimunculin gitu. Sama kayak waktu sama Kai gitu kan, kayak
Gue enak banget ngelihat Kai di awal-awal kayak Kai mulu yang muncul gitu kan. Tapi belakangan 2-3 tahun terakhir kayak gue udah mulai kena nih sama akhirnya gue udah kena nih sama Kai gitu. Kayak SM tuh munculin Kai terus dan akhirnya gue udah kena sama Kai gitu. Nah kalau Karina ini tuh cepet gitu ininya efeknya tuh cepet gitu. Untungnya sampai sekarang gue belum ngebias Teong sih, jadinya masih aman lah ya, masih yang kuat iman gue gitu. Kalau sama Karina ini kayaknya cepet gitu perubahannya dari Giselle tiba-tiba kayak wah harta tahta Karina langsung gitu kayak. Tapi ngelihat MV ini Giselle makin balik gitu, bikin gue balik gitu ngelihat dia talented banget dan kayak walaupun baru seuprit doang nih nyanyinya gitu gue ngelihatnya tapi kayak oke, balik lagi gue bisa bisa potentially ngebias dia banget gitu. Oh wow, Ning Ning. Wait, what? What? Oh shit, wow. Ayo, what? Oh, that's so cool. Transisinya bagus banget. Oh kan, Gisel kan? Bentar deh, Winter sih juga menarik nih Winter nih. Oh, gue suka deh vokalnya Giselle sama Ningning di sini nggak terlalu terdengar kayak mereka awkward gitu bahasa Koreanya kayak kalau lo ngedengerin Victoria nyanyi itu kadang-kadang masih bisa oh gue tahu ini dia bukan orang Korea nih gitu. Kayak misalkan siapa ya kayak Win-Win deh gitu. Win-Win walaupun nggak pernah dapet terlalu banyak part yang lebih yang panjang gitu, tapi ketika nyanyi Korea itu kayak ya lo tahu nih dia bukan orang Korea gitu. Nggak kayak misalkan Kun atau mungkin misalkan Yuta gitu yang emang udah lama, udah lebih fasih gitu bahasa Koreanya. Even mungkin Xiaojun di beberapa part nggak kalau Xiaojun menurut gue dia lebih lebih enak sih lebih bisa masuk sih ke bahasa Koreanya bahkan di Turn Back Time gue suka banget part bahasa Koreanya Xiaojun dibandingkan dengan di part uh, Chinese-nya gitu walaupun gue suka juga sih part Chinese-nya cuman ketika dia nyanyi bahasa Korea itu jadi kayak lebih anget gitu gimana sih gue ngejelasin lebih anget gitu nah si Ning Ning sama Giselle ini gue rasa kayak entah itu karena emang vokal mereka yang emang udah sebagus itu kali ya jadi ada yang itu yang bikin kesan kalau pada akhirnya mereka tidak terdengar seperti Wegukin gitu. Wegugin bener gak sih Wegugin orang asing gitu, right? Tumben mereka pakai iPhone ya. Tapi di bagian depan bukannya Samsung yang muncul. Soalnya si Winter ngebuka flip Samsung gitu kan. Karina emang bahaya sih. Karina emang bahaya banget sih. Wait, wait, what is that? Kok ada avatar cowok? Oh, is that a sequel? Wow. Oh, bawa ya itu ya. Oh, oke. SM tuh sekarang gitu ya. SM tuh sekarang gitu. Setiap MV tuh harus ada. Itu boa kan? Itu boa kan? Ntar lo gue lihat lagi. Iya itu boa. Oke, oke. Oh wow, wow. Oke. Eh, berarti SM tuh lagi mau bikin new culture teknologi. SM, aduh sorry, ingus gue. Dari NCT yang kemarin, Make a Wish, ada teaser, diselipin teaser Aespa. Di sekarang di MV Aespa ada teaser Boa, tapi dibikinnya itu jadi kayak dijahit dengan si kupu-kupu ini gitu.
kayak mereka mau bikin universe sendiri. I don't know, like that Sync World, maybe Sync Universe, gue nggak tahu. Tapi mereka mau bikin universe sendiri dan lihat aja kayak aespa hidup di dalam satu dunia yang muncul di MV NCT. Kemudian ketika MV aespa ini muncul, di expand lagi universe-nya, kemudian dimunculin lagi ada Boa di ending universe itu untuk nanti masuk lagi ke dunianya Boa yang baru gitu, kayak wow. Tapi ini bagus sih, jadi kayak gue ngelihatnya jadi kayak mereka pengen membuat ekosistem pengen membuat apa ya, ekosistem, betul, ekosistem fandom yang support each other gitu loh, yang kayak ya if you watch NCT's MV ya lo dapet nonton sedikit aespa nih, hopefully NCTzen yang mau berbaik hati ngelihat aespa pada akhirnya bisa ngebias aespa gitu kan. Kalau ini sekarang gue lagi ngeliat aespa, wah ada Boa muncul gitu. Sebagai orang yang suka banget sama Boa sih, gue ya udah fine fine aja. Tapi mungkin ada orang yang generasi baru yang kayaknya mungkin nggak kenal Boa gitu kan. Tapi dari kemunculan Boa di sini jadi kayak oke, gue bisa ngelihat, gue pengen ngelihat Boa gitu. Lagi pula Boa juga di sini ditampilin dengan konsep yang agak mirip-mirip juga nih sama si aespa ini, dengan dandanannya, terus juga that tiny universe yang muncul dengan kupu-kupu itu gitu. Oke, nanti mungkin di ending MV Boa yang baru siapa nih kira-kira? Shiny kayaknya. Oh, enggak dong. NCT Part 2 enggak sih? Nggak tahu juga, tapi nanti coba kita lihat ya ada apa di situ. Well, secara lagu jujur karena gue sambil komentar, gue masih belum bisa ngeh banget sih. Mungkin kita dengerin ulang kali ya. Kali ini dengerin, bener-bener dengerin, nggak usah dikomentarin. Oke. Several song-filled hours later. Wah, secara lagu gue harus bilang bukan lagu yang ketika gue dengerin pertama kali itu gue langsung yang kayak oh bagus gitu, kayak wah ini bagus banget, gue suka gitu, kayak wah gokil gitu, kayak kok gue bisa langsung ngerasa ini gue akan suka sama lagu ini gitu. Sejauh ini bukan berarti gue nggak suka, tapi gue nggak dapet feeling yang itu gitu, yang kayak gue suka nih gitu, belum. Gue mungkin bisa ngebandingin sama Dam mungkin. Ice Cream Cake itu legend banget. Ini kalau menurut gue tipenya kayak Bad Boy kali ya, kalau di gue ya kayak Bad Boy. Jadi awalnya gue kayak I don't like this song gitu, kayak ini apa ya gitu. Tapi ini nggak sampai yang bikin gue jadi kayak oh ini apa ya gitu. Maksud gue Bad Boy itu waktu gue dengerin pertama kali gue memang kayak oh ya udah not my style gitu. Tapi kemudian beberapa bulan berlalu, kayak hampir setahun, gue dengerin lagi terus kayak wah ternyata lagu ini enak sekarang gitu ya. Nah kalau yang Black Mamba ini ada part-part yang kayak partnya Ningning deh, simply partnya Ningning aja gitu, kayak vokalnya itu strong banget yang wah nendang gitu. Itu impressive gitu. Cuman nggak bikin gue langsung bikin suka gitu, nggak juga. Jadi kayaknya gue butuh waktu untuk mendengarkan ini berkali-kali sampai, atau mungkin nonton berkali-kali gitu ya. Mungkin nanti dalam proses gue nulis blog gue akan mendengarkan ini dan kayak ngelihat, dan di situ mungkin gue bakalan suka sama lagunya. Lagunya kalau dibilang nggak SM, sebenarnya ini SM sih, dan ini malah lebih apa ya, lebih simple dibandingkan dengan yang gue ekspektasikan gitu. Maksudnya tadinya gue pikir mereka akan muncul dengan konsep yang benar-benar kayak apa ya, their own noise gitu loh, yang kayak NCT gitu. Tapi ternyata ya enggak, ternyata lagunya memang kalau kata Dita mungkin radio friendly, gue nggak tahu. Tapi ini kebanyakan seperti lagu girl band kebanyakan, K-pop banget menurut gue, K-pop banget. Maksudnya tidak dipaksakan untuk jadi terlalu ada efek-efek yang aduh itu apa sih namanya kalau lagu-lagu zaman sekarang yang banyak banget suara yang kayak opening lagunya Ed Sheeran yang Shape of You yang tung 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 itu.
Kemarin gue dengerin B2B ya, B2B yang For You. Ini sorry banget kalau misalkan ini masalah selera sih. Gue dengerin lagu itu kayak di tengah-tengah lagunya gue suka gitu, kayak ngebaca liriknya juga gue suka. Cuman musik itu gitu yang tung 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 itu tuh kayak kenapa banyak banget orang yang pakai sampel lagu musik seperti itu gitu. Itu menurut gue udah overused banget sekarang gitu. Ini maaf banget, gue bukan berarti menyinggung apa segala macam. Ini pendapat pribadi aja. Ya pada akhirnya ketika abis gue dengerin lagu itu, oh iya ini bukan lagu gue sih. Jadi gue nggak akan ngedengerin lagi. Tapi menurut gue lagunya oke. Cuman ini bukan lagu yang akan gue dengerin setiap hari gitu dan beda selera. Nah si Black Mamba ini ternyata di luar ekspektasi lagunya malah biasa aja gitu, kayak nggak yang dibuat ambisius banget gitu, nggak seambisius konsep si Aespa-nya sendiri sih kalau menurut gue. Interesting. Nah kalau visualnya sih udahlah ya, gue dari awal juga bilang kayaknya si Aespa ini banyak banget sponsornya sih, dapat investasi yang banyak banget gue rasa, karena visualnya terlihat sangat mahal ya, walaupun mungkin memang cuma di studio doang gitu, tapi terlihat sangat mahal dengan warna yang neon itu gitu. Dan gue seneng karena pada akhirnya inline gitu loh, dari teaser pertama pengenalan member sampai akhirnya MV ini keluar tuh inline, gak ada yang terlalu melenceng jauh kayak Call Me Baby-nya EXO misalnya, kayak wah lo sampai ke lo sampai ke London, sampai ke mana ke Arizona gitu, tapi tiba-tiba MV-nya ya udah gitu kayak di garasi-garasi aja gitu, kayak sebiasa banget itu. Nah kalau yang Aespa ini gue rasa kayak dia masih bisa inline dengan konsep-konsep yang ditampilin, dan itu bagus sih. Jadi kayak sebagai debut tuh jadi ngena gitu, lebih pas gitu. Dan kalau mau dibandingin sama debutnya Red Velvet, kurang lebih Red Velvet juga kayak gitu kan, teasernya memang kayak ya rambut warna-warni, kemudian Happiness juga muncul dengan ya se-happy itu gitu, dan se menyenangkan itu. Aespa ini juga kayak gitu, walaupun mungkin Aespa jauh lebih mewah dari MV Happiness gitu ya. Dan gue rasa melihat SM nggak percaya diri mungkin ketika debutin Red Velvet dengan modal MV yang biasa aja gitu, mungkin di Aespa ini mereka udah lebih bisa pede nih. Oke, kita bisa nge-create satu grup yang emang konsepnya mateng, terus juga bisa nih gitu, bisa nih sukses nih gitu. Dan kelihatan sih dari gimana mereka mengemas MV-nya juga, teaser foto dan segala macamnya, dengan sync-nya itu, dengan konsep Aespa-nya itu gitu. Jadi kayak ya berasa, makanya gue bilang berasa banget banyak modalnya tuh gede banget di sini gitu. Wah, ini menarik sih, dan gue jujur tertarik sama storyline dari si MV ini sebenarnya, karena Black Mambanya nggak terlalu banyak muncul, cuman kayak di tengah-tengah, dan adegan yang Karina itu yang matanya berubah hitam, wah itu favorit gue banget sih, itu favorit gue banget, dan gue tertarik untuk tahu lebih banyak soal itu sebenarnya. Walaupun di sini justru si Sing-nya justru nggak terlalu banyak muncul ya, maksud gue si avatarnya nggak terlalu banyak muncul, yang muncul cuman avatarnya si Karina doang. Tapi mungkin itu konsepnya akan disimpan untuk live performance kali ya, jadi kita bisa lebih lihat di situ, dan di MV mungkin nggak terlalu dimunculin supaya kita bisa lebih kepo untuk ngelihat live performance-nya. Gue nggak tahu tapi. Dan vokal sih gue kayak nggak nyangka kalau ternyata sekuat itu 4 orang ini secara vokal sih. Jadi ya apa ya, worth it lah penantian selama ini gitu, karena hasilnya juga jadi maksimal. Tapi semoga aja sih nggak ada yang jelek ya nih ujung-ujungnya, maksudnya kayak semoga bener-bener diseriusin gitu. Maksud gue kalau emang SM ambisiusnya buat at least bisa head to head sama Blackpink, ya at least do it right gitu, kayak jangan setengah-setengah gitu, jangan jadi kayak nanti FX, atau mungkin malah jadi kayak gue nggak mau bilang Red Velvet sih, karena Red Velvet lagi ada masalah juga, tapi jangan kayak FX lah gitu. Jadi mungkin SM bisa, kalau kata netizen kan, treat their girl group better gitu. Dan ini menjanjikan banget sih, ini menjanjikan banget. Secara MV gue suka, lagu mungkin akan gue suka nanti setelah gue dengarkan lagi. Hooknya belum dapat sih gue, mungkin tadi pas bagian Mamba itu oke lah ya. Dan ya, congrats
Aespa finally debut. Bias gue sejauh ini masih Shotaro dan Win-Win. Giselle, mungkin gue harus benar-benar menyebut namanya dengan benar. Giselle ya. Mungkin gue akan Winter juga nanti Ning vokalnya bagus-bagus sih. Bagus-bagus sih. Gue kalau vokalis tuh kayak udah lemah deh. Tapi tetap ya, harta tahta Karina tetap yang jelas. Tapi guys, support Aespa dengan debutnya Black Mamba, dan Boa bentar lagi akan comeback dengan album baru. Tadi teasernya udah muncul di MV ini, dan semoga Black Mamba ini punya follow up-nya agak lebih cepet nih, karena ada karakter misterius cowok rawa-rawa itu kan yang muncul, jadi mungkin bisa ada storyline yang menarik di situ. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe di channel gue karena please make me happy. What?